ですね、まずは目標は、アジアカップ優勝ということで、戦いたいと思います。で、去年、ワールドカップをやった地で、またこうやって、アジアの、サッカーが再開。Indonesia. Fantastic to be here in Jakarta, in Indonesia. Thank you for having us here. Thank you for welcoming me here. Enjoy the FIFA Under 7. Tak masuk akal, Indonesia tiba-tiba disebut berpotensi jadi tuan rumah Piala Dunia 2030 jika negara ini mundur. Kabar mengejutkan kembali mengguncang dunia sepak bola. Nama Indonesia tiba-tiba ikut terseret dalam pembicaraan besar mengenai Piala Dunia 2030. Sebuah turnamen yang seharusnya sudah memiliki rencana penyelenggaraan luar biasa, kini kembali memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana jika salah satu negara yang terlibat dalam rencana tuan rumah Piala Dunia 2030 memilih mundur? Dan yang lebih mengejutkan, mungkinkah Indonesia menjadi salah satu negara yang diperhitungkan sebagai alternatif? Kabar dan spekulasi ini langsung membuat publik sepak bola Indonesia heboh, sebab jika skenario tersebut benar-benar terjadi, ini bukan lagi sekadar mimpi kecil, ini adalah pembicaraan tentang panggung sepak bola terbesar di muka bumi. Piala Dunia, turnamen yang selama puluhan tahun hanya bisa disaksikan masyarakat Indonesia melalui layar televisi, suatu hari nanti mungkin saja berlangsung di tanah air. Namun pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar siap? Dan negara mana yang dimaksud bisa membuka jalan jika terjadi perubahan besar dalam rencana tuan rumah? Piala Dunia 2030 memang menjadi edisi yang sangat istimewa. Turnamen ini dirancang sebagai perayaan 100 tahun sejak Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930. Karena itulah, penyelenggaraannya memiliki konsep yang berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Tetapi dalam dunia sepak bola, perubahan besar selalu mungkin terjadi. Persoalan kesiapan infrastruktur, biaya penyelenggaraan, kondisi ekonomi, hingga keputusan politik dapat mengubah rencana sebuah turnamen besar. Disinilah nama Indonesia mulai menarik perhatian. Indonesia bukan negara kecil jika berbicara tentang sepak bola. Lebih dari 280 juta penduduk, basis supporter yang luar biasa besar. Stadion-stadion yang terus berkembang, dan yang paling penting, gairah sepak bola yang hampir tidak pernah padam. Bayangkan saja, jika pertandingan Piala Dunia benar-benar digelar di Indonesia, atmosfernya mungkin akan menjadi salah satu yang paling luar biasa sepanjang sejarah turnamen. Stadion penuh, jutaan supporter berburu tiket, bandara dipenuhi pendukung dari berbagai negara. Dan mata dunia tertuju kepada Indonesia. Namun menjadi tuan rumah Piala Dunia tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. FIFA memiliki standar yang sangat tinggi. Stadion harus memenuhi persyaratan. Transportasi harus siap, hotel dan fasilitas latihan harus tersedia. Keamanan harus terjamin, teknologi pertandingan harus memenuhi standar internasional. Dan semuanya membutuhkan biaya yang sangat besar. Tetapi Indonesia setidaknya sudah memiliki pengalaman menggelar turnamen internasional FIFA. Pengalaman menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kompetisi sepak bola berskala global. Stadion-stadion seperti Gelora Bung Karno, Gelora Bung Tomo, Manahan, dan sejumlah stadion besar lainnya menunjukkan bahwa fondasi itu sebenarnya sudah ada. Tentu saja, untuk Piala Dunia Senior, levelnya jauh lebih tinggi. Indonesia masih membutuhkan pembangunan dan peningkatan besar-besaran. Namun jika ada waktu, investasi, dan dukungan penuh dari pemerintah, bukan sesuatu yang mustahil bagi Indonesia untuk meningkatkan standar infrastrukturnya. Dan inilah yang membuat skenario tersebut menjadi sangat menarik. Jika suatu hari terjadi perubahan besar dalam susunan penyelenggara Piala Dunia 2030, Indonesia secara geografis memang bukan otomatis menjadi pengganti. Prosesnya akan sangat rumit dan keputusan akhirnya tetap berada di tangan FIFA serta mekanisme resmi yang berlaku. Tetapi satu hal yang tidak bisa dibantah, Indonesia semakin berani bermimpi besar. Dulu, menjadi tuan rumah turnamen FIFA saja terasa sangat jauh. Sekarang Indonesia sudah pernah melakukannya. Dulu, melihat pemain keturunan memperkuat timnas Indonesia terasa seperti sebuah mimpi. Sekarang kualitas skuad Garuda terus berkembang. Dulu, berbicara tentang Indonesia dan Piala Dunia mungkin dianggap sebagai lelucon.
Tetapi perlahan-lahan, Indonesia mulai membangun jalannya sendiri. Inilah yang membuat publik sepak bola nasional semakin percaya diri. Bukan berarti Indonesia pasti menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Bukan pula berarti FIFA telah memberikan jaminan kepada Indonesia. Tetapi munculnya pembicaraan mengenai potensi dan kesiapan Indonesia saja sudah cukup menunjukkan satu hal. Sepak bola Indonesia tidak lagi ingin hanya menjadi penonton. Indonesia ingin masuk ke dalam percakapan besar sepak bola dunia. Indonesia ingin memiliki stadion kelas dunia. Indonesia ingin memiliki tim nasional yang kompetitif. Dan suatu hari nanti, Indonesia ingin menjadi tempat berkumpulnya negara-negara terbaik di planet ini. Bayangkan jika itu benar-benar terjadi, Argentina datang ke Jakarta. Brasil bermain di hadapan puluhan ribu penonton Indonesia. Jerman, Prancis, Spanyol, Jepang, dan negara-negara besar lainnya bertanding di stadion-stadion tanah air. Lagu kebangsaan berbagai negara berkumandang di Indonesia. Jutaan wisatawan datang, dan untuk pertama kalinya, masyarakat Indonesia tidak perlu terbang ribuan kilometer hanya untuk merasakan atmosfer Piala Dunia. Dunia yang datang ke Indonesia, tentu saja, perjalanan menuju titik tersebut masih sangat panjang. Indonesia harus membuktikan diri bukan hanya melalui antusiasme supporter, tetapi juga melalui profesionalisme pengelolaan sepak bola. Infrastruktur harus terus diperbaiki, transportasi antar kota harus semakin modern, kualitas stadion harus ditingkatkan, dan yang tidak kalah penting, prestasi timnas Indonesia juga harus terus berkembang. Karena menjadi negara sepak bola besar bukan hanya tentang memiliki supporter yang fanatik, tetapi juga tentang membangun sistem yang kuat, pembinaan usia muda, kompetisi yang profesional, federasi yang kredibel, infrastruktur yang berkualitas, dan tim nasional yang mampu bersaing di level tertinggi. Jika semua itu terus berkembang, maka siapa yang tahu apa yang akan terjadi beberapa tahun ke depan? Mungkin hari ini pembicaraan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia terdengar terlalu tinggi. Mungkin sebagian orang akan tertawa, mungkin ada yang mengatakan Indonesia belum siap. Tetapi sejarah sepak bola selalu dipenuhi oleh sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil. Negara-negara yang dahulu tidak diperhitungkan kini menjadi kekuatan baru. Negara-negara yang dahulu tidak memiliki infrastruktur besar kini mampu menggelar turnamen kelas dunia. Dan Indonesia memiliki satu modal yang tidak dimiliki banyak negara. Ratusan juta masyarakat yang mencintai sepak bola. Jika kekuatan sebesar itu dikelola dengan benar, Indonesia bisa menjadi salah satu pasar dan pusat sepak bola terbesar di dunia. Karena itu, jangan terlalu cepat menertawakan mimpi. Hari ini mungkin hanya sebuah kemungkinan, besok mungkin menjadi sebuah rencana. Dan beberapa tahun kemudian, siapa tahu dunia benar-benar datang ke Indonesia. Namun untuk saat ini, satu hal harus ditegaskan. Belum ada kepastian bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 menggantikan negara tertentu. Semua pembicaraan semacam ini harus menunggu keputusan dan pengumuman resmi dari FIFA. Tetapi sebagai sebuah gambaran tentang masa depan, Indonesia memang memiliki potensi besar. Pertanyaannya sekarang bukan hanya, apakah Indonesia mampu menjadi tuan rumah Piala Dunia? Tetapi, apakah Indonesia siap bekerja keras untuk membuat mimpi sebesar itu menjadi kenyataan? Karena jika suatu hari FIFA benar-benar membuka pintu, Indonesia tidak boleh hanya menjadi negara yang bermimpi, Indonesia harus menjadi negara yang siap. Bagaimana menurut kalian, apakah Indonesia layak menjadi tuan rumah Piala Dunia suatu hari nanti?